dari salak, kemudian dari pohon pinang. Kita tanam air mata pengantin, ya, bunga air mata pengantin sebagai sumber nektar untuk lebah trigona. Jadi ada ada nilai ataupun ada hasil, ada benefit, keuntungan dari pagar hidup. Bisa panen pinang, bisa panen salak, kemudian kita juga tanam air mata pengantin sebagai sumber nektar. Nah, sementara yang ditutupi ataupun dilindungi dengan paranet ini adalah bibit-bibit untuk pagar hidup itu sendiri. Kenapa kita gunakan bibit salak dan juga pohon pinang? Air mata pengantin ini ataupun AMP ini juga akan kita gunakan nanti sebagai sumber nektar. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Selamat pagi, sahabat duren. Saat ini saya berada di salah satu titik kebun durian Musangking Gunung Perak, yaitu di area pembesaran. Nah, area pembesaran ini sering juga kita sebut area pembibitan. Di belakang saya, seperti sahabat lihat semuanya, ini adalah bibit-bibit durian yang sedang melewati proses pembesaran. Nanti setelah dia berukuran minimal 1,5 meter, bibit-bibit ini kita pindah seperti ini. Ini adalah bibit yang sudah siap untuk kita pindah ke area tanam. Nah, sementara yang ditutupi ataupun dilindungi dengan paranet ini adalah bibit-bibit salak dan juga pinang. Kenapa ada bibit salak dan juga bibit pinang? Ya. Ini untuk pagar hidup, kita di kebun durian Musangking Gunung Perak. Beberapa waktu lalu ada subscriber kita, ya, subscriber duren ini meminta bagaimana aplikasi ataupun penerapan pagar hidup di kebun durian Musangking Gunung Perak. Inilah keadaannya. Nah, ini bibit-bibit yang kita besarkan di sini. Sahabat duren, untuk pagar hidup itu sendiri, kenapa kita gunakan bibit salak dan juga pohon pinang? Ya, itu nanti target kita ataupun harapan kita ke depan, selain dia berfungsi sebagai pagar hidup, ya, di sisi luar daripada kebun durian kita sebagai bagian dari pengamanan, ya. Jadi nanti di sana ada berlapis. Pertama itu ada pagar kawat berduri, kemudian kita pasang tonggak-tonggak. Dari tonggak-tonggak itu akan kita pasangkan kawat berduri. Nah, di sisi dalamnya kita tanam ini pagar hidup dari jenis salak dan juga pohon pinang. Nah, di sana juga, ya, kita tanam bunga. Jadi nanti ada tanaman merambat yang kita tanam di kawat berduri yang di sisi luar kebun kita. Bunga yang kita tanam di sana adalah jenis air mata pengantin atau AMP. Nah, air mata pengantin ini ataupun AMP ini juga akan kita gunakan nanti sebagai sumber nektar, sebagai sumber daripada makanan lebah. Karena kita berencana, ya, apabila nanti ketersediaan bunga-bungaan yang ada di kebun kita ini sudah cukup, kita akan membuat ataupun menyiapkan beberapa stup untuk madu trigona. Nah, ini, ya, seperti ini, ya, seperti yang di depan saya ini sebenarnya adalah bagian daripada persiapan kita untuk menyiapkan stup lebah. Ini adalah dudukan-dudukannya. Ini dudukan-dudukan daripada stup itu nanti. Ini udah kita pasang.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada satu kelompok di sini. Kemudian nanti juga ada yang kita siapkan di kelompok di seberang sana, ya, di balik kandang sapi kita. Harapannya nanti bunga-bunga yang kita tanam sekarang seperti air mata pengantin, ya, Santos Temon, itulah sebagai sumber makanan lebah trigona, ya, stingless yang tanpa sengat itu. Nah, dengan adanya pagar hidup yang bisa kita panen dari salak, kemudian dari pohon pinang, kita tanam air mata pengantin, ya, bunga air mata pengantin sebagai sumber nektar untuk lebah trigona. Jadi ada ada nilai ataupun ada hasil, ada benefit, keuntungan dari pagar hidup yang kita rencanakan, ya. Bisa panen pinang, bisa panen salak, kemudian kita juga tanam air mata pengantin sebagai sumber nektar bagi lebah trigona yang akan kita pelihara ataupun kembang biakan di sini. Ini adalah bagian-bagian daripada dudukan-dudukan sebagai persiapan untuk pengadaan stuk lebah. Inilah kondisinya, ya. Ini kondisi keadaan daripada persiapan pagar hidup dengan melakukan pembesaran bibit pinang dan juga pohon salak, ya. Sahabat Duren, demikian berbagi informasi yang bisa saya berikan kepada sahabat semuanya. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan berbagi informasi yang terus kita lakukan dari kebun durian Musangking Gunung Perak dan juga dari kebun-kebun yang lain, kita bisa lanjutkan nanti di video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye.